Halo semua, pada video dokumentasi kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi dari Project Distributed Synchronization System untuk tugas mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Sistem ini merupakan sebuah platform sinkronisasi terdistribusi yang terdiri dari 3 komponen inti. Pertama, Distributed Lock Manager yang menggunakan algoritma Raft Consensus untuk menjamin konsistensi lock di seluruh klaster. Kedua, Distributed Queue System yang mengimplementasikan konsisten hashing untuk distribusi pesan ke multiple node. Dan ketiga, Distributed Cache dengan protokol koherensi Messi untuk menjaga konsistensi data antar cache node. Selain core features, saya juga mengimplementasikan 4 bonus feature, PBFT atau Practical Byzantine Fault Tolerance, Geo-routing untuk simulasi multi-region, Adaptive Load Balancer berbasis machine learning sederhana, serta security layer yang mencakup RBAC, audit log, dan enkripsi AES GCM antar node. Seluruh sistem dibangun menggunakan Python Fast API, Redis untuk distributed state, dan di-orchestrate menggunakan Docker Compose dengan total 14 kontainer yang berjalan secara simultan. Sekarang, kita akan membangun dan menjalankan seluruh cluster. Saya menggunakan Docker Compose untuk orchestration. Perintah ini akan membuild image dari Docker file, lalu menjalankan 14 kontainer, 1 Redis, 3 log node, 3 queue node, 3 cache node, 1 gateway, dan 3 PBFT node. Mari kita bahas arsitektur sistem secara keseluruhan. Sistem ini berjalan di dalam Docker Network bernama DiskNet V2. Di bagian paling dasar, terdapat Redis sebagai shared distributed state yang menyimpan data queue dan cache secara persisten. Di atasnya, terdapat 3 klaster utama yang masing-masing terdiri dari 3 node. Klaster pertama adalah Log Manager yang berjalan di port 9000, 9001, dan 9002. Ketiga node ini berkomunikasi menggunakan protokol Raft. Mereka melakukan election untuk memilih leader, dan setiap operasi lock direplikasi melalui mekanisme append entries ke seluruh follower sebelum dicommit. Klaster kedua adalah Distributed Queue di port 9100, 9101, dan 9102. Queue menggunakan consistent hashing ring dengan 64. Tunggu hingga semua kontainer running, kita bisa verifikasi bahwa semua servis sudah siap dengan melakukan health check. Kita mulai demo dari komponen pertama, Distributed Log Manager dengan Raft Consensus. Pertama, mari kita cek siapa yang terpilih menjadi leader di cluster Raft. Terlihat bahwa salah satu node sudah menjadi leader. Sekarang, kita coba acquire exclusive lock. Lock berhasil di-granted. Perhatikan bahwa kita mendapat token. Token ini dibutuhkan untuk rilis. Sekarang kita coba acquire shared lock pada resource yang sama dari klien berbeda. Hasilnya, granted false dan queued true. Artinya, klien 2 masuk ke antrian karena resource masih dipegang secara eksklusif oleh klien 1. Ini menunjukkan bahwa shared lock tidak bisa diberikan selama ada exclusive lock aktif. Sekarang, kita rilis lock dan cek deadlock detection. Setelah rilis, klien 2 yang tadinya di queue secara otomatis mendapat lock. Dan deadlock detection mengembalikan deadlock false karena tidak ada circular dependency di wait for graph. Komponen kedua, Distributed Queue dengan consistent hashing. Pertama, kita lihat siapa owner untuk topik tertentu. 5 pesan berhasil dipublish.
Consistent hashing ring menentukan owner berdasarkan hash dari topik dan key. Pesan direplikasi ke dua node sesuai replika vektor. Sekarang, kita konsum dari node replika. Pesan berhasil dikonsum. Setiap pesan memiliki visibility timeout. Jika tidak di-act dalam waktu yang ditentukan, pesan otomatis di-requeue. Ini menjamin at least once delivery guarantee. Komponen ketiga, Distributed Cache dengan protokol MESI. Perhatikan, kita menulis ke cache A, tapi bisa membaca dari cache B. Ini karena Redis berfungsi sebagai backing store. State di node yang menulis adalah modified, sedangkan node yang membaca akan mendapat state shared. Sekarang kita update data dan lihat invalidation bekerja. Cache B mengembalikan value V2. Invalidation berhasil. Dari matriks, kita bisa melihat jumlah hits, misses, dan invalidation yang terkirim maupun diterima. Untuk TTL, jika kita set TTL 1 detik, setelah lewat 1 detik, data otomatis expired dan hit menjadi false. Ini dikombinasikan dengan LRU eviction policy dengan kapasitas 512 entry. PBFT berjalan dengan 3 fase: pre-prepare, prepare, dan commit. Request diproses ketika quorum tercapai. Dengan 3 node, quorum minimal adalah 2. Status menunjukkan bahwa request telah decided, artinya mayoritas node setuju. Georouting memilih region dengan latency terendah. Dalam konfigurasi kita, UP-South memiliki 220 milisecond, EU-West 280 milisecond, dan US-East 320 milisecond, sehingga UP-South terpilih. Adaptive Load Balancer menggunakan IWMA, Exponentially Weighted Moving Average, untuk menghitung skor setiap node. Node N1 dengan latency 50 milisecond terpilih karena skornya lebih rendah. Skor juga memperhitungkan error rate. Tanpa API key, sistem mengembalikan 401 unauthorized. Dengan key reader mencoba endpoint writer, hasilnya 403 forbidden. RBAC berfungsi dengan baik. Selain itu, setiap operasi dicatat di audit log dengan hash chain yang tamper-proof, dan komunikasi antar node dienkripsi AES GCM. PyTest menjalankan 5 test file. Test log basic menguji exclusive log, shared log queuing, release, dan deadlock detection. Test queue E2E menguji publish, consume, dan act melalui consistent hashing. Test cache coherence menguji invalidation propagasi antar node dan TTL expiry. Tes PBFT full menguji PBFT decision dan quorum. Tes GeoML menguji georouting dan adaptive balancer. Semua tes pass. Ini membuktikan bahwa seluruh komponen bekerja sesuai spesifikasi. Terakhir, kita lakukan performance benchmarking menggunakan Locus. Locus menjalankan 3 jenis user secara bersamaan. Queue user yang melakukan publish dan consume, cache user yang melakukan campuran 80% read dan 20% write, serta log user yang melakukan siklus acquire, release. Dari hasil benchmark, kita bisa melihat throughput, jumlah request per detik yang berhasil diproses, latency, median dan P95 response time untuk setiap endpoint, error rate, persentase request yang gagal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sistem mampu menangani beban konkuren dari 20 virtual user dengan response time yang konsisten. Sebagai kesimpulan, pada proyek ini saya telah berhasil mengimplementasikan untuk core features, Distributed Log Manager dengan Raft Consensus yang mendukung shared dan exclusive log, serta deadlock detection. Distributed Queue dengan consistent hashing, Redis persistence, dan at least once delivery. Distributed Cache dengan MESI protokol, LRU eviction, TTL, dan invalidation propagation. Seluruhnya di-containerize menggunakan Docker Compose dengan 14 service. Untuk bonus features, PBFT Consensus, Georouting dengan Latency Aware Routing, Adaptive Load Balancer berbasis IWMA, serta security layer lengkap dengan RBAC, AES GCM Encryption, dan Tamper-Proof Audit Log. Tantangan utama dalam pengerjaan proyek ini adalah menghandle timing pada Raft election.
Diperlukan tuning pada election timeout agar leader bisa terpilih secara stabil. Selain itu, menjaga konsistensi cache invalidation di environment asinkronus juga cukup menantang karena harus memastikan